Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Haryawati SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Sastra dan teman-teman yang berbahagia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah genre karya sastra dan karakteristiknya. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Saya Hermawati selaku moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Herlinawati, Yesi Pramudita, Siti Nurjana, dan Sanawiyah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan Herlina untuk membacakan materi pertama. Genre sastra. Istilah genre berasal dari Prancis yang berarti jenis. Jadi genre sastra berarti jenis karya sastra. Ahli pikir pertama meletakkan dasar teori genre adalah Aristoteles dalam tulisannya yang terkenal yaitu Poetika. Jenis-jenis genre sastra. Yang pertama adalah sastra imajinatif. Dibagi menjadi puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra tertua dalam sejarah manusia. Berdasarkan perkembangannya dalam sejarah sastra ada beberapa jenis puisi yaitu: pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terkait oleh aturan-aturan tertentu yaitu terkait oleh jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait. Adanya persajakan atau rima, terdapat banyak suku kata dalam tiap baris dan juga adanya rima. Ada beberapa jenis puisi lama yaitu: pertama, mantra. Mantra adalah jenis puisi yang paling tua dalam sastra. Kedua, pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Ketiga, talibun. Hampir mirip dengan pantun, talibun terdiri atas larik-larik, sampiran, dan isinya. Keempat, syair. Syair adalah puisi lama yang berasal dari Arab dan berbentuk sajak. Kelima, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari Tamil atau India yang terdiri dari 2 baris setiap baitnya dan berisi nasihat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Siti Nurjana. Puisi modern. Puisi modern atau puisi baru adalah jenis puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan yang umum berlaku untuk jenis puisi lama. Ada jenis-jenis puisi baru berdasarkan isi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada ode. Ode itu adalah puisi yang mengungkapkan seujung atau pujaan kepada orang yang berjasa. Kata ode berasal dari bahasa Yunani yang berarti nyanyian. Berikut ini terdapat beberapa ciri dari ode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada berbunyi anggun, yang kedua ada irama dan teknik resmi, yang ketiga ada mendiskusikan mengenai sesuatu yang agung, dan yang terakhir ada berupa memuji. Yang kedua ada epigram. Epigram adalah puisi yang berisi tentang ajaran hidup atau tuntutan ke arah pedoman, teladan, nasihat atau ajakan melakukan hal-hal yang benar. Adapun ciri-ciri puisi epigram yaitu ada berisi sebuah petuah atau pedoman yang tidak berbelit-belit. Yang kedua ada berisikan nilai kehidupan yang sesuai dengan kebenaran. Dan yang terakhir ada dapat dijadikan sebuah pelajaran hidup bagi pembacanya. Yang ketiga itu ada romanse. Romanse adalah puisi yang berisi tentang kisah-kisah percintaan. Romanse ini pada umumnya lahir dari pengalaman pengarang tentang kisah percintaan yang pernah dialaminya. Ciri-ciri romanse yaitu ada mengandung kalimat yang puitis. Dan yang kedua itu bertekanan romanse yang menggambarkan ungkapan cerita kepada yang dikisahinya. Dan yang ketiga itu ada penggambaran yang dilakukan secara tersirat contoh.
Selanjutnya ada elegi. Elegi adalah puisi baru yang berisi tentang ratap, tangis, atau kesedihan. Contoh ciri-ciri dari elegi itu ada berisi curahan akan kesedihan yang mendalam. Yang kedua ada menunjukkan perasaan kehilangan atau kerinduan. Yang selanjutnya ada satiri. Satiri adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik kepada penguasa atau orang yang memiliki kedudukan atau jabatan. Contoh dari satiri tersebut ada bentuk rapi, simetris. Terus tiap-tiap berisinya merupakan kesatuan sintaksis, dan selanjutnya ada berisikan sindiran berbagai besar puisi. Prosa baru dan drama. Prosa baru adalah jenis prosa yang telah mengalami perubahan akibat pengaruh kebudayaan barat. Ada 5 jenis prosa baru sebagai berikut. 1. Novel. Novel di dalamnya terdapat cerita yang panjang mengenai kehidupan tokoh. Di dalamnya ada bersifat fiktif dan non-fiktif. 2. Cerpen. Di dalamnya terdapat kisah tokoh utama, konflik, serta penyelesaiannya, yaitu ditulis secara ringkas dan padat. 3. Roman. Di dalamnya terdapat kisah hidup seseorang secara menyeluruh, mulai dari lahir hingga meninggal. 4. Riwayat, berupa tulisan yang menceritakan kisah hidup seseorang yang menginspirasi. 5. Resensi, berupa tulisan yang berisi rangkuman atau ulasan suatu karya. Drama. Drama adalah genre atau jenis sastra yang menggambarkan gerak kehidupan manusia. Adapun jenis-jenis drama sebagai berikut. 1. Tragedi. Tragedi adalah jenis drama yang menceritakan kisah yang menyedihkan. 2. Komedi. Komedi adalah jenis drama yang bertujuan untuk menghibur. 3. Melodrama. Melodrama adalah bentuk sastra pada abad 19 yang digunakan program TV. 4. Farse adalah jenis peran bertemakan pelawak yang bersifat menyindir. Sastra non-imajinatif. Jadi, sastra non-imajinatif adalah sastra yang lebih menonjolkan unsur kefaktualan daripada daya khayalan. Jadi, dapat dikatakan bahwa sastra non-imajinatif itu lebih menonjolkan faktanya, kenyataannya daripada daya khayal atau imajinasinya. Jadi, sastra non-imajinatif ini memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri di sini. Yang pertama, memenuhi estetika seni. Yang kedua, cenderung mengemukakan fakta atau faktual, yang saya sudah tadi jelaskan dari pengertian sastra imajinatif. Yang ketiga itu bahasanya cenderung denotatif atau makna tunggal. Adapun jenis-jenis dari karya sastra non-imajinatif ini ada 8. Yang pertama itu ada esai. Nah, esai di sini adalah karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi manusia atau penulisnya. Jadi, dalam esai ini baik pikiran maupun perasaan dalam keseluruhan pribadi penulisannya itu tergambar dengan jelas, sebab esai ini memang merupakan ungkapan pribadi penulis terhadap sesuatu fakta. Adapun jenis dari esai, yang pertama itu esai formal. Itu cenderung menggunakan bahasa yang lugas, mengikuti aturan penulisan, serta mementingkan pemikiran dan kedalaman analisis. Yang kedua ada esai personal. Itu cenderung bergaya bahasa lebih bebas, memiliki leluasa unsur pemikiran dan perasaan, serta unsur pribadi dalam diri penulis itu mudah dilihat. Yang ketiga itu esai deskripsi. Itu menggambarkan fakta apa adanya tanpa penjelasan dan penafsiran fakta, atau memotret atau melaporkan.
Yang keempat, esai ekspresi itu menggambarkan fakta dan menjelaskan rangkaian sebab akibat atau kegunaan. Yang kelima, esai argumentasi itu menunjukkan fakta, memunculkan persoalan, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan. Yang keenam dan yang terakhir itu esai narasi, itu menggambarkan fakta berdasarkan urutan spesial dan kronologis dalam bentuk cerita. Yang kedua ada jenis non-imajinatif kritik. Nah, kritik di sini itu berarti menilai sesuatu karya seni. Jadi kritik itu sebenarnya termasuk argumentasi dengan faktanya sebuah karya sastra, sebab kritik ini berakhir dengan sebuah kesimpulan analisis. Yang ketiga, biografi. Nah, di sini biografi itu berarti riwayat hidup, cerita tentang hidup seseorang atau penulis yang ditulis oleh orang lain. Tugas penulis biografi ini adalah menghadirkan kembali jalan hidup seseorang berdasarkan sumber-sumber atau fakta yang dapat dikumpulkan. Biasanya teknik penyusunan riwayat hidup itu biasanya kronologis, yakni dimulai dari kelahirannya, masa kanak-kanak, masa muda, dewasa, dan akhir hayatnya atau sampai dia meninggal. Biasanya dalam karya biografi ini biasanya menyangkut kehidupan tokoh penting dalam masyarakat atau tokoh sejarah. Yang keempat, autobiografi. Nah, di sini autobiografi itu bisa juga disebut sebagai biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri atau kadang-kadang ditulis oleh orang lain atas penuturan dan sepengetahuan tokohnya. Adapun kelebihan dari autobiografi ini, peristiwanya itu kecil yang tidak diketahui oleh orang lain karena tidak ada bukti dapat diungkapkan. Yang kelima, sejarah. Nah, di sini sejarah berarti cerita tentang zaman masa lampau atau zaman dulu. Dalam suatu masyarakat berdasarkan sumber-sumber tertulis maupun tidak tertulis. Meskipun karya sejarah itu berdasarkan fakta yang diperoleh dari beberapa sumber, namun penyajiannya itu tidak pernah lepas dari unsur khayal pengarangnya. Yang keenam, memoir. Nah, memoir di sini itu sebuah autobiografi, yakni riwayat yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Bedanya itu memoir ini terbatas pada sepenggal pengalaman tokohnya, misalnya peristiwa yang dialami oleh tokoh selama Perang Dunia Kedua saja. Jadi fakta dalam memoir itu unsur imajinasi, penulisnya ikut berperan. Yang ketujuh adalah catatan harian. Nah, catatan harian di sini adalah catatan seseorang tentang dirinya atau lingkungan hidupnya yang ditulis secara teratur. Yang ke-8 atau yang terakhir itu surat tokoh tertentu untuk orang lain dapat dinilai sebuah karya sastra karena kualitasnya sama seperti terdapat dalam catatan harian. Jadi, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sanawiyah. Karya sastra. Dalam karakteristik karya sastra terdapat 7 angkatan yang mana dan 7 angkatan tersebut berbeda-beda. Yang pertama ada Angkatan Sastra Indonesia Lama sebelum tahun 1920. Nah, angkatan ini lahir pada tahun 1500 setelah agama Islam masuk ke Indonesia. Yang dimana pujangga yang terkenal pada masa itu yaitu Hamzah Pansuri dan Raja Ali Haji yang terkenal dengan Gurindam 12. Sedangkan ciri-cirinya yaitu bahasa baku yang kaku, bercerita tentang dewa-dewa atau raksasa, cerita tentang kerajaan, dan mengandung unsur keagamaan yang kuat. Kemudian yang kedua, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka berdiri pada tahun 1917 dengan ditandai berdirinya Balai Pustaka. Di sini para penulis, pengarang, dan para ahli Melayu didaulatkan menjadi redaktor dari Balai Pustaka seperti novel Siti Nurbaya,
novel Azab dan Sengsara, dan lainnya merupakan contoh dari angkatan sastra Balai Pustaka. Kemudian ciri-cirinya yaitu tidak mengandung unsur menentang pemerintah, kemudian tidak menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat, dan tidak memihak salah satu agama yang ada. Jadi netral. Kemudian yang ketiga ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini terbentuk dengan ditandainya terbitnya majalah Pujangga Baru, yaitu dan karya sastra di angkatan ini seperti Rindu Dendam karya J. Eta Tengkeng dan Nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah. Kemudian ciri-cirinya bercorak politik, nasionalis, dan bertema pendidikan. Kemudian yang keempat ada Angkatan 1945, di mana angkatan ini terbentuk pada masa-masa kemerdekaan, dan sastrawan yang terkenal pada masa itu ialah Chairil Anwar dengan puisinya Aku dan Kerawang Bekasi. Dengan ciri-cirinya yaitu bentuknya bebas, isinya merupakan realita dan cerita tentang merebut kemerdekaan. Kemudian angkatan 1950 ini adalah pengembangan atau lanjutan dari angkatan 1945 yang angkatan kelima ya, angkatan 1950. Kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya seperti pusat kegiatan sastra sudah meluas masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Kemudian nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional, dan kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra nasional Indonesia. Kemudian yang keenam ada angkatan 1966. Angkatan ini muncul saat peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru. Dan beberapa sastrawan yang masuk ke dalam angkatan ini yaitu Taufik Ismail dengan karya Tirani dan Banteng, Sutarji Kolzum Bahri dengan karya Amuk, dan Supardi Djoko Damono dengan karya Dukamu Abadi. Kemudian karakteristiknya yaitu bercorak politis, beraliran surrealistik, dan banyak menyuarakan kritik sosial. Yang ketujuh atau angkatan terakhir, angkatan 2000, di mana angkatan 2000 ini sudah mengalami perubahan milenial yang sangat pesat dengan ditandai munculnya atau terbitnya novel-novel yang menarik dan juga berbeda dari angkatan sebelumnya, seperti novel Laskar Pelangi karya Andrea Hinata dan Ayat-ayat Cinta serta Negeri Lima Menara, yang dimana novel-novel tersebut masuk ke dalam sastra angkatan 2000. Kemudian ciri-cirinya yang pertama bebas memainkan kata-kata dan makna, kemudian mengangkat tema-tema dewasa dan bersifat kontemporer. Nah, untuk perbedaannya sendiri sudah sangat jelas dari angkatan 2000 dengan angkatan 1920 tadi. Karena apa? Dilihat dari segi kata saja sudah sangat berbeda, karena di angkatan 1920 tadi menggunakan kata-kata yang baku dan kaku, menceritakan tentang kerajaan, peperangan, dan lainnya yang sangat yang terjadi di masa-masa itu. Kemudian untuk angkatan 2000 ini sudah memakai kata-kata atau memainkan kata-kata yang bebas dan tidak memakai kata-kata yang baku, tidak seperti angkatan 1920 tadi. Kemudian untuk kesimpulannya, pembelajaran sastra sangatlah penting, terlebih pada jenjang perguruan tinggi, karena di dalam pembelajaran sastra tersebut terdapat beberapa aspek humaniora yang dapat mengasah kepekaan sosial, ketajaman watak, serta dengan mempelajari sastra juga dapat mengetahui bagaimana cara menghargai karya-karya orang lain, salah satunya dengan cara mengenal lebih banyak tentang ruang lingkup sastra
seperti genre dan karakteristiknya. Kemudian, agar kita lebih memiliki wawasan yang luas mengenai dunia sastra. Karena pada dasarnya, sastra dapat membantu seseorang lebih memahami kehidupan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.